yang jadi pertanyaan, Pak, apakah betul orang yang meminta kekayaan sama setan betul-betul bisa kaya? Bisa 100%. Apakah bisa naik pangkat? Bisa 100%. Apakah bisa laris toko? Bisa 100%. Diambil dari mana? Sekarang saya jelasin. Saudara ikutin saya. Setan bukan pencipta. Ingat, setan bukan pencipta. Nah, sekarang akan saya jelaskan. Sebelum saya bertobat, saya tahu satu hukum yang disebut hukum keadilan yang maha kuasa. Keadilan sing gaurip, keadilan yang membuat kehidupan. Orang baik, orang jahat, orang beragama, orang tidak beragama, orang Kristen atau bukan, semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? 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 Karena keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang beragama atau tidak, semua bisa merasakan hujan. Betul? Karena apa? Keadilan yang maha kuasa. Demikian, waktu saya sebelum bertobat, ada kepercayaan bahwa semua orang punya rezeki masing-masing, punya berkat masing-masing, baik orang Kristen maupun bukan. Baik orang, buktinya apa? Ada penjahat yang kaya, ada preman terminal, ada preman nasional. Betul? Betul? Sama-sama preman, rezeki beda. Betul? 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 Nah, buktinya ada. Ada yang pendeta kaya, makan aja sampai gini. Wah. Tapi ada juga pendeta miskin, makannya sampai gini. Sama-sama pendeta, sama-sama berdoa, rezeki beda. Betul? Betul? Hoki lain. Buktinya ada. Ada orang Kristen miskin, ada orang Kristen kaya. Betul? Betul? Ada orang non-Kristen kaya, ada orang non-Kristen yang miskin. Betul? Ada orang ateis yang kaya, ada ateis yang miskin. Semua orang punya rezeki masing-masing. Semua orang punya berkat masing-masing. Sesama penjahat aja rezekinya beda-beda. Betul? 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 Nah, dan ingat, sekarang saya jelaskan kenapa sama-sama minta setan, tetapi kayanya juga beda-beda. Ada yang kaya tanggung, ada yang konglomerat, ada yang tetap biasa aja. Nah, sekarang saya jelaskan bahwa semua orang punya rezeki masing-masing, semua orang punya berkat masing-masing. Tetapi bedanya satu, kalau kita percaya Yesus, kita dijamin masuk surga. Amin. Dan kalau kita setia, Tuhan tambahi berkat itu. Amin. Tetapi pada hakikatnya, semua orang punya rezeki masing-masing, punya berkat masing-masing. Kalau orang minta kekayaan sama setan, diambil dari mana? Rezeki, berkat, hoki anak cucunya, diambil orang tuanya. Sehingga orang tuanya kerja apapun berhasil. Laris toko. Kenapa kayanya beda-beda? Karena apa? Kan setiap anak cucunya rezekinya ada yang seret, ada yang hokinya besar, gitu ya. Nah, kalau hokinya seret, kecil, ya sama-sama minta sama setan, ya kayaknya juga tanggung, gitu. Tapi nerakanya sama. Tapi kalau rezeki anak cucunya besar, hokinya, maka orang tuanya minta setan kaya sekali. Jadi yang diambil itu adalah rezeki berkat anak cucunya, dipindah ke orang tuanya, sehingga orang tuanya kerja apapun berhasil. Setelah orang tuanya mati, anak cucu cicitnya kerja apapun gagal, kerja apapun habis. Kenapa, saudara? Karena rezekinya sudah diambil orang tuanya dulu. Jelas, saudara? Jelas, saudara? Beda dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta. Sehingga Alkitab berkata, orang yang percaya Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Diberkati. Amin. Kalau setan tidak bisa, dia bukan pencipta.
dia bukan sumber berkat. Tapi Alkitab mengatakan bahwa setan adalah pencuri. Jelas, saudara? Itu diambil anak cucunya, dipindah orang tuanya. Setelah orang tuanya mati, semua ini anak cucunya, cicitnya, kerja apapun pasti gagal. Sekalipun sampai ke New Zealand, sampai ke Amerika, bahkan kutub utara maupun selatan, kerja apapun pasti gagal. Karena apa? Hokinya sudah diambil orang tuanya. Ngerti, saudara? Jelas, saudara? Nah, makanya kan orang Chinese ini berkata, kamu boleh pandai, kamu boleh punya koneksi, nggak ada hoki, percuma. Betul? Orang Chinese sering berkata gitu. Betul? Betul? Hoki nomor 1. Betul? Betul? Nah, dan hoki itu adalah di tangan Tuhan. Amin. Berkat Tuhan. Saya beritahu. Jadi ingat, jadi kalau orang minta kekayaan sama setan, jadi rezekinya itu diambil orang tuanya. Jadi anak cucunya itu rezeki diambil semua. Sehingga kalau orang yang terlibat okultisme minta kekayaan, penglarisan, kenaikan pangkat, dia punya istri banyak supaya anaknya banyak. Kenapa supaya banyak? Rezekinya tambah banyak. Jelas, saudara? Jelas, saudara? Tambah anak banyak rezeki. Nah, ngambilnya dari anak cucu diambil semua. Nah, setelah orang tuanya mati, yang sengsara anak cucu. Cucu cicit sampai 7 generasi habis semua, saudara. Karena apa? Rezekinya, hokinya sudah diambil duluan. Ngerti, saudara? Ngerti sekarang? Jadi ingat, saudara jangan berpikir setan bisa memberkati. Itu salah. Setan tidak bisa berkati karena dia apa? Bukan pencipta. Jelas, saudara? Jadi diambil dari anak cucu. Perhatiin, orang yang minta kuasa gelap kaya raya, bes. Begitu orang tua ini mati, anak cucu cicit semua habis. Betul? Sering saudara mendengar? Sering mendengar?